Pernah nggak Anda sudah jaga ketenangan setengah mati di spot malah pemancing sebelah yang baru datang berisik, malah dia yang dapat strike duluan? Pasti kesal kan? Di video kali ini kita akan bongkar tuntas mitos terbesar dalam dunia mancing gabus, yaitu soal kesunyian. Saya akan tunjukkan kenapa suara ranting patah atau sedikit keributan justru bisa jadi kunci sukses Anda mendapatkan sambaran babon. Bisa jadi, alasan Anda sering boncos selama ini bukan karena umpannya salah atau spotnya jelek, tapi karena Anda terlalu sunyi. Coba, jujur tulis di kolom komentar sebelum lanjut. Anda tim yang percaya mancing harus super hening atau tidak? Sejak kita kecil, kita semua diajari oleh para senior, oleh bapak atau kakek kita. Shh, jangan berisik, nanti ikannya kabur. Nasihat ini begitu mendarah daging sampai sekarang. Akibatnya, kita jadi terbiasa jalan jinjit-jinjit di pinggir rawa. Batuk pun ditahan-tahan. Melempar umpan sehalus mungkin, nyaris tanpa suara. Dan kita melakukannya bertahun-tahun tanpa pernah bertanya. Kenapa? Karena kelihatannya sangat masuk akal. Secara logika, suara keras pasti akan menakuti ikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aturan itu berlaku untuk semua jenis ikan, terutama untuk predator puncak yang punya mental preman seperti ikan gabus? Mari kita mulai dengan memahami karakter target kita. Ikan gabus itu bukan ikan nila atau ikan mas yang pemalu dan gampang kaget. Gabus adalah predator teritorial. Dia adalah raja di wilayahnya. Sifat dasarnya adalah penasaran dan agresif. Dia tidak takut pada banyak hal di habitatnya. Justru sebaliknya, segala sesuatu yang tidak biasa atau baru yang masuk ke wilayahnya akan dia datangi. Dia akan selidiki, apakah itu ancaman, saingan, atau makanan. Jadi, pola pikir pertama yang harus kita ubah adalah berhenti menganggap gabus sebagai ikan penakut. Anggaplah dia sebagai penjaga wilayah yang selalu waspada dan ingin tahu. Sekarang, mari kita pikirkan tentang habitat alami ikan gabus. Rawa-rawa, parit, atau pinggiran danau itu bukan tempat yang sunyi senyap seperti di dalam perpustakaan. Di sana selalu ada suara. Ada suara angin yang menggesek dedaunan. Ada suara katak melompat ke air. Ada suara serangga jatuh dari ranting. Ada suara kadal yang berjalan di semak-semak. Semua itu menghasilkan bunyi. Ikan gabus sudah terbiasa dengan suara-suara alamiah ini seumur hidupnya. Bahkan, otaknya sudah terprogram untuk mengasosiasikan suara-suara tertentu dengan satu hal yang paling penting baginya, yaitu kesempatan untuk makan. Inilah titik krusialnya. Suara ranting yang patah secara tidak sengaja saat Anda berjalan. Bunyinya seperti apa? Krek. Suara ini di telinga manusia mungkin terdengar mengganggu. Tapi bagi gabus, suara seperti ini bisa berarti banyak hal. Bisa jadi itu adalah suara hewan kecil, seperti tikus, atau kadal yang sedang bergerak di pinggir air. Atau bisa jadi itu adalah tanda ada sesuatu yang akan jatuh ke air. Sesuatu yang bisa dimakan. Jadi, suara ranting patah itu bukan suara alarm bahaya, melainkan sinyal atau pertanda adanya aktivitas di dekat air yang perlu diselidiki. Pikirkan seperti ini. Bayangkan Anda sedang duduk santai di rumah, lalu tiba-tiba Anda mendengar suara piring jatuh di dapur. Apa reaksi pertama Anda? Apakah Anda akan lari ketakutan dan bersembunyi? Tentu tidak. Reaksi alami Anda adalah pergi ke dapur untuk memeriksa apa yang terjadi. Rasa penasaran Anda lebih besar daripada rasa takut. Nah, ikan gabus pun bereaksi dengan cara yang sama. Suara krek dari ranting atau celepuk dari sesuatu yang jatuh ke air adalah suara piring jatuh. Bagi si gabus, dia akan langsung waspada dan bergerak mendekati sumber suara untuk investigasi. Mari kita bedah lebih dalam. Kenapa suara ini memicu rasa penasaran? Karena predator seperti gabus mengandalkan semua inderanya untuk berburu, termasuk pendengaran atau lebih tepatnya, kemampuannya merasakan getaran di dalam air melalui gurat sisinya. Suara adalah getaran. Suara tunggal yang tajam dan singkat, seperti ranting patah, menciptakan gelombang getaran yang jelas di dalam air. Getaran ini memberikan informasi. Ada kejadian di titik ini. Gabus yang merasakan getaran ini akan langsung fokus ke sumbernya, menunggu pergerakan selanjutnya siap untuk menyergap. Lalu, bagaimana dengan mitos kesunyian itu sendiri? Apakah itu salah total? Tidak juga. Mitos ini ada benarnya, tapi konteksnya seringkali salah. Kesunyian itu penting jika target Anda adalah ikan-ikan herbivora atau omnivora yang menjadi mangsa.
Ikan seperti nila, sepat, atau wader memang sangat sensitif terhadap suara keras karena mereka selalu dalam posisi waspada terhadap predator. Bagi mereka, suara hentakan kaki atau bayangan yang tiba-tiba muncul adalah tanda bahaya yang nyata. Tapi aturan ini tidak bisa kita terapkan begitu saja pada predator puncaknya. Penting untuk membedakan antara suara pemicu dan suara pengganggu, suara ranting patah, suara umpan Anda yang mendarat dengan bunyi plop yang pas, atau suara gesekan daun adalah suara pemicu. Suara-suara ini bersifat alami, singkat, dan sporadis. Mereka meniru kejadian alam yang biasa terjadi di habitat ikan. Suara-suara inilah yang justru bisa membangkitkan nafsu berburu si gabus. Dia akan berpikir, wah, ada mangsa potensial di dekat sini. Ini seperti bel makan siang yang berbunyi untuknya. Sebaliknya, suara pengganggu adalah suara yang tidak alami, berulang-ulang dan berlangsung lama. Contohnya, suara musik keras dari ponsel, suara orang mengobrol atau tertawa terbahak-bahak dalam waktu lama, atau suara hentakan kaki yang terus-menerus di tanah. Getaran dari suara-suara ini konstan dan tidak natural. Ini adalah sinyal bagi ikan, termasuk gabus, bahwa ada sesuatu yang besar dan asing di wilayahnya. Ini bukan lagi sinyal makanan, tapi sinyal potensi bahaya yang membuatnya memilih untuk diam di sarangnya atau bahkan pindah. Coba ingat-ingat lagi, makanan alami gabus itu apa saja? Katak, anak ikan, serangga air, kadal kecil, bahkan tikus yang sial. Bagaimana cara mangsa-mangsa ini bergerak? Mereka tidak bergerak dengan sunyi senyap. Katak melompat dan membuat suara cipratan. Serangga jatuh dari pohon dan membuat riak. Kadal berjalan di antara daun kering dan menimbulkan bunyi berisik. Jadi, jika kita ingin memancing gabus, bukankah lebih masuk akal untuk meniru suara mangsanya daripada berusaha menjadi hantu yang tak bersuara? Sekarang kita masuk ke bagian praktiknya. Bagaimana cara memanfaatkan pengetahuan ini? Mudah saja. Saat Anda tiba di spot yang Anda yakini ada gabusnya, jangan terlalu takut untuk membuat sedikit keributan terkontrol. Misalnya, sebelum Anda melempar umpan, coba sengaja injak satu ranting kering kecil di dekat Anda. Cukup satu kali saja. Krek. Beri jeda beberapa detik, lalu lemparkan umpan Anda ke titik yang tidak terlalu jauh dari sumber suara tadi. Anda sedang mengirimkan sinyal buatan bahwa ada sesuatu yang jatuh. Contoh lain adalah saat mendaratkan umpan. Banyak pemancing berusaha agar umpannya, terutama soft frog, mendarat sehalus mungkin nyaris tanpa suara. Coba ubah sedikit, lemparkan umpan Anda agar mendarat dengan bunyi plop yang sedikit lebih tegas, meniru suara katak yang melompat ke air. Jangan terlalu keras seperti melempar batu, tapi cukup untuk menciptakan getaran yang bisa dirasakan oleh gabus di sekitar sana. Suara pendaratan umpan ini adalah panggilan pertama Anda kepada predator yang mungkin sedang bersembunyi. Saya punya pengalaman pribadi yang menguatkan teori ini. Suatu pagi, saya mancing di sebuah parit kecil yang airnya cukup tenang. Saya sudah melempar berkali-kali dengan sangat hati-hati, tidak ada sambaran sama sekali. Karena bosan, saya pindah beberapa meter. Saat berjalan, kaki saya tidak sengaja menginjak tumpukan daun kering yang cukup tebal. Bunyinya kresek. Spontan saya berhenti. Dari sudut mata, saya melihat ada pergerakan air di dekat tempat saya akan melempar. Tanpa pikir panjang, saya langsung lempar soft frog ke arah sana. Belum sempat digulung, umpan sudah langsung disambar. Kejadian itu membuka mata saya. Ikan gabus itu ternyata tidak kabur saat mendengar suara saya. Justru sebaliknya, dia keluar dari persembunyiannya untuk melihat apa yang terjadi. Suara daun kering itu menjadi pemicu rasa penasarannya. Sejak saat itu, saya tidak lagi terlalu paranoid dengan suara-suara kecil yang saya timbulkan. Saya malah sering memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi untuk memancing reaksi ikan sebelum umpan saya masuk ke air. Namun, perlu diingat, ada batasannya. Jangan sampai Anda salah mengartikan ini sebagai izin untuk membuat keributan membabi buta. Menjatuhkan kotak pancing dari logam ke tanah berbatu, itu jelas suara pengganggu. Berteriak-teriak dengan teman Anda, itu juga suara pengganggu. Kuncinya adalah meniru alam. Suara yang Anda ciptakan harus singkat, tajam, dan masuk akal jika terjadi di lingkungan tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apakah suara ini mirip dengan suara mangsa gabus? Jika ya, maka Anda berada di jalur yang benar. Mari kita bicara tentang frekuensi.
Suara ranting patah itu berfrekuensi rendah. Getaran frekuensi rendah ini merambat lebih jauh dan lebih baik di dalam air dibandingkan frekuensi tinggi. Inilah yang dideteksi oleh gurat sisi ikan gabus. Ini bukan sekadar mendengar dengan telinga, tapi merasakan dengan seluruh tubuhnya. Getaran ini memberitahu lokasi dan potensi ukuran dari sumber suara. Getaran singkat dari ranting patah terasa seperti mangsa kecil, sedangkan getaran konstan dari mesin perahu terasa seperti ancaman besar. Pikirkan juga soal kondisi air. Di air yang keruh, di mana jarak pandang gabus terbatas, indera perasa getarannya menjadi senjata utama untuk berburu. Dalam kondisi seperti ini, suara pemicu yang Anda ciptakan menjadi lebih efektif. Ikan tidak bisa melihat umpan Anda dari jauh, tapi dia bisa merasakan getaran dari pendaratan umpan atau suara ranting yang Anda injak. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap, langsung menarik perhatiannya ke satu titik. Ada satu trik lagi yang bisa Anda coba, terutama jika Anda menggunakan umpan top water seperti soft frog. Setelah umpan mendarat dengan bunyi plop, jangan langsung dimainkan. Biarkan umpan diam selama beberapa detik. Ini memberikan waktu bagi gabus yang penasaran untuk mendekat dan mengamati. Setelah jeda singkat, sentak sedikit joran Anda untuk menciptakan riak kecil, seolah-olah katak itu baru saja bergerak. Kombinasi suara pendaratan dan jeda ini seringkali sangat mematikan. Jadi, jika ada pemancing lain yang menegur Anda karena tidak sengaja menginjak ranting, Anda bisa tersenyum saja. Anda tahu sesuatu yang mungkin tidak dia ketahui. Anda bukan sedang membuat kesalahan, Anda justru sedang melakukan casting suara. Anda sedang mengirimkan undangan kepada predator di bawah sana. Tentu saja, etika memancing tetap penting. Jangan sengaja membuat keributan yang mengganggu pemancing lain. Lakukan trik ini dengan cerdas dan secukupnya. Eksperimen adalah kunci. Jangan telan mentah-mentah semua mitos atau aturan lama. Coba sendiri di spot andalan Anda. Di satu sesi, cobalah memancing dengan mode super sunyi. Di sesi berikutnya, coba terapkan metode keributan terkontrol ini. Bandingkan hasilnya. Catat perbedaannya. Dunia mancing itu dinamis. Perilaku ikan bisa berbeda di setiap tempat. Menjadi pemancing yang hebat berarti berani mencoba hal baru dan beradaptasi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, bukan hanya dari kata orang. Pada akhirnya, pergeseran pola pikir ini akan membebaskan Anda. Anda tidak perlu lagi tegang dan stres saat berada di spot. Anda bisa lebih menikmati alam sekitar. Jika ada ranting di jalan Anda, injak saja dengan sengaja tapi terkontrol. Anggap itu sebagai bagian dari permainan. Memancing bukan hanya soal melempar dan menggulung umpan, tapi juga soal memahami dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitar Anda, termasuk dengan suara yang Anda hasilkan. Itulah seni memancing yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Mitos bahwa mancing gabus harus selalu sunyi total, resmi kita patahkan hari ini. Kuncinya bukan pada hening atau berisik, tapi pada jenis suaranya. Suara singkat dan alami yang meniru mangsa adalah undangan, sementara suara konstan dan tidak alami adalah ancaman. Momen puncaknya adalah kesadaran ini. Selama ini kita berusaha menghilangkan kehadiran kita, padahal yang seharusnya kita lakukan adalah meniru kehadiran mangsanya. Suara ranting patah bukanlah tanda bahaya bagi gabus, melainkan bisa jadi adalah bel makan siang. Ini bisa mengubah total pendekatan Anda di spot. Anda tidak perlu lagi merasa bersalah karena tidak sengaja membuat suara. Justru Anda bisa memanfaatkannya sebagai strategi jitu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang pertanyaan terakhir untuk Anda, setelah nonton video ini, apakah Anda akan berani mencoba sengaja membuat sedikit keributan saat mancing gabus berikutnya? Tulis jawaban jujur Anda di kolom komentar.